Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan duduk berkumpul dan merapatnya kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bertambah keberkahan dengan silaturahmi. Dengan hadirnya kita di majlis ta'lim ini, mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, Allah jaga keturunan kita, Allah jadikan anak cucu keturunan kita anak-anak yang solih dan solihah, diberkahkan keluarga. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan wasilah selamat berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa terkecuali bagi yang tidak hadir ataupun dalam keadaan sakit, saudara kita mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah lancarkan urusannya, Allah mudahkan segala hajatnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tabahkan dalam ujian dan cobaannya. Di pagi hari ini, bila mana saudara kita sedang dalam keadaan susah rizki, mudah-mudahan dimudahkan rizkinya. Bila mana di pagi hari ini ada yang sedang bermasalah, mudah-mudahan Allah tenangkan hatinya. Bila mana di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan nikmat, mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mari kita doakan khususnya untuk guru kita, rombongan umroh Al-Hudatur keberangkatan pada hari ini tanggal 24 dan besok tanggal 25. Mudah-mudahan segenap rombongan guru kita Ustaz Haji Ahmad Maulana Ustaz Jemaah, mudah-mudahan umrohnya diberikan kelancaran, diselamatkan, diamankan pergi dan pulangnya. Amin ya rabbal alamin. Iya, ada iklan. Baik ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari tawajuhkan hati, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ini mendapatkan ilmu, faidah dan kemanfaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Tema pada Rabu pagi kesempatan ini kita akan sama-sama mempelajari salah satu turunan bagian daripada hukum jual beli, yaitu DP ataupun uang muka dalam akad jual beli.
Salah satu kebutuhan manusia adalah terpenuhinya kebutuhan dengan berbagai fasilitas. Maka bila mana tidak bisa memberi secara tunai, bila mana tidak bisa memberi secara cash, ada cara akad jual beli dengan cara kredit atau ngangsur alias nyicil. Kata orang tua, kalau enggak nyicil nggak bakal punya rumah, betul apa betul? Kalau cash mahal, geblok 300 juta, uang dari mana? Kalau enggak dipaksain nggak bakal maka solusinya jangan nyicil, kulkas nyicil, kompor nyicil, rumah nyicil, hidupnya kebanyakan nyicil. Ilaha illallah. Kalau tidak bisa tunai, maka ada opsi, ada cara untuk memenuhi kebutuhan ini dengan cara kredit, dengan cara nyicil. Maka tema pada pagi hari ini bagaimana hukum dan kedudukan uang muka DP dalam syariat jual beli. Sejatinya ini adalah salah satu kumpulan pembahasan yang berkaitan dengan 100% halal. Jadi bagaimana hal-hal tersebut, jual beli, muamalah, bagaimana caranya supaya halal. Bukan hanya jual beli saja supaya halal, yang lain pun harus halal. Jangan hanya jual beli, mana saja yang harus 100% halal. Bukan hanya jual beli yang harus halal, mana lagi contoh pernikahan, maka supaya nikahnya halal maka harus memenuhi kriteria-kriterianya, dari mulai walinya, tata caranya, akadnya. Maka jikalau tidak sempurna maka pernikahannya batal. Kalau nikahnya batal maka hubungannya tidak halal. Maka 100% halal bukan hanya konsep dalam jual beli, dalam pernikahan bagaimana supaya nikahnya halal. Maka tidak sembarangan menikahkan dan tidak sembarangan untuk menikah. Demikian pula bagaimana dalam bab waris, halal apa enggak yang kita pakai, halal apa enggak yang kita ambil. Maka diatur oleh agama, ada ilmu faraid, ada ilmu waris, supaya yang kita pegang, yang kita ambil, yang kita nikmati betul-betul hak kita, bukan nyerobot hak orang lain, bukan ngambil hak orang lain. Hidup ini bukan menurut bagaimana kemauan kita, tapi bagaimana hidup ngikutin aturan agama supaya nikahnya 100% halal, warisannya 100% halal. Ikuti aturan, jangan ikuti hawa nafsu. Bukan hanya nikah, bukan hanya warisan, penyembelihan pun demikian. Ibu, kadang-kadang kita beli hewan, beli entok, beli ayam, maka pastikan hewan yang kita konsumsi penyembelihannya halal. Itu pun konsep bagaimana halal lifestyle, hidup dengan cara yang halal, bukan hanya ngikutin daripada gaya-gaya aja. Demikian pula dalam legalitas akad jual beli, dalam hal ini bagaimana aturannya DP atau uang muka dalam akad jual beli. Mari kita awali dengan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tolabul halali wajibun ala kulli muslimin. Mengupayakan mencari kehalalan adalah kewajiban setiap orang muslim.
pernikahannya harus halal, bagian warisannya harus halal, jual belinya harus halal, kreditannya harus halal, semua urusan kehidupan beragamanya harus berdasarkan bagaimana aturan agama, dan itu adalah harga mati wajib bagi kita. Maka kita yang notabene ibu-ibu pengaji, maka jual belinya harus ngeliatin bahwa kita tukang ngaji. Bagaimana kreditannya, bagaimana urusannya harus mencerminkan, karena itu adalah sesuatu hal yang wajib mengupayakan bagaimana supaya urusannya menjadi halal. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, janganlah kalian mengambil harta, merampas harta, menikmati harta orang lain dengan cara tidak benar, mengambil, merampas, menipu. Tidak boleh mengambil hak orang lain, maka ada caranya dengan cara jual beli. Diatur dalam agama jual beli supaya hasilnya halal. Diatur oleh agama supaya warisannya halal. Diatur oleh agama supaya hasil pernikahannya halal. Supaya halal, konsekuensinya ikuti aturan agama, jangan ngikuti emosi hawa nafsu. Maka tidak boleh membiarkan kita dalam ketidaktahuan masa bodoh. Yang penting mah jadi aja dulu, masalah halal mah belakangan, ya ilah. Enggak boleh yang namanya menyepelekan halal haram. Yang penting mah jadi aja dulu, masalah halal mah entarlah belakangan baik, itu mah urusan ustadz, gitu katanya. Halal haram kewajiban daripada orang muslim. Bagaimana tidak boleh membiarkan diri terikat dalam hal-hal yang dilarang. Maka harus mengupayakan jual belinya kudu beres, warisannya kudu beres. Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia gara-gara memakan yang dilarang. Nabi Rasul diturunkan dari surga ke dunia gara-gara makanan yang dilarang. Pertanyaannya, Nabi Adam yang dimakannya dikit apa banyak? Dikit apa banyak? Padahal yang dimakannya tapi Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia. Eita yang banyak makan makanan yang pengen ke ilah, coba. Nabi Adam saja makannya cuman dikit, diturunkan dari surga ke yang di dunia makanannya jor, enggak peduli halal mau ke yang di surga baik cuman dikit diturunin, apalagi kita yang manusia yang banyak mau ke Maka bagaimana urusan ini? Halal haram adalah mutlak bagaimana aturan agama. Yang pertama, dalam bedah kebahasaan dalam ilmu fikih, uang muka itu disebut dengan istilah al-urbun. Apa bu? Al-urbun adalah istilah DP atau uang muka panjer dalam akad jual beli. Disebutnya oleh para ulama ma'ukida bihil bai', ikatan tanda jadi dalam jual beli. DP doang, panjer doang, yang penting majad jadi, tapi belum beres urusannya. Hanya panjer doang, hanya DP, hanya awalan,
Yang penting mah udah jadi. Barang jangankan dibeli, ditawar aja, Bu. Barang yang ditawar, sedang ditawar oleh orang, gak boleh kita nawar lagi. Ini ada barang, udah ditawar oleh si A, harganya 70, kita tawar, udah bang saya beli 80. Tidak boleh kita menawar tawaran yang sudah ditawar oleh orang lain. Seperti halnya bila mana perempuan sudah diikat dengan lamaran, sudah dikhitbah oleh lamaran, tidak boleh dilamar oleh laki lain. Tidak boleh nerima lamaran orang. Seperti barang yang sudah ditawar, enggak boleh ada yang nawar. Perempuan anak kita udah ada yang datang, udah ada yang nandain, udah narocin cincin, udah diikat, enggak boleh nerima lamaran lagi. Enggak boleh ada yang ngelamar lagi. Ada baik yang datang. Karena apa? Bawa yang putih-putih, bajunya putih, pecinya putih, sarungnya putih, mobilnya bawa ayam. Oh, ternyata calon mertua kebengbat ama yang putih. Kata emaknya, udah neng batalin si AA, mendingan milih yang ini aja. Ternyata mobil putih rentalan, makan tuh rentalan. Maka perempuan yang udah dikhitbah, dilamar, nggak boleh dilamar nerima. Maka barang yang sedang kita tawar nggak boleh ada yang nawar. Adabnya jangan membatalkan proses jual beli orang lain. Maka dalam bahasa uang muka disebut dengan urbun. Secara istilah DP ataupun urbun uang muka itu adalah transaksi akad jual beli dengan cara sebagian harga barang dibayarkan di muka terlebih dahulu, namanya DP, namanya uang muka. Transaksi akal jual beli dengan cara sebagian harga barang dibayarkan di muka terlebih dahulu. Sketsanya begini gambarannya. Tuh. Harganya 100 dibayarin 20 dulu, yang 80 entar sisanya dibayar kredit 2 tahun. Umpamanya lama banget Pak Ustadz 2 tahun, tergantung kesepakatan. Yang namanya jual beli harus enak sama enak, harus nyaman sama nyaman. Gak boleh ada manipulasi, gak boleh intimidasi, yang satu untung yang satu rugi, gak boleh. Maka dua-duanya harus adanya kesepakatan. Maka kata yang punya barang, penjual, oke, saya jual, boleh dengan DP-nya syarat 30%, silahkan. Kalau enggak mau ya udah saya nyari yang siap-siap aja. Maka penjualan kredit dengan DP boleh dengan adanya kesepakatan. Contoh kita punya barang, kayak kita, Pok, beli dah, tapi syaratnya DP dah, DP-in dulu 30%, jangan 10% DP-nya. Karena kalau DP itu, kalau DP-nya kecil, cicilannya gede. Kalau DP-nya kecil, cicilannya gede ataupun bahkan lama. Tapi kalau DP-nya gede, cicilannya kecil, maka kedua-duanya tergantung kesepakatan si pembeli dan si penjual. Kalau kata si penjual, oke, deal, DP-nya 30%, udah bayar DP 30%, sisanya 70, bagaimana? Tergantung kesepakatan. Ini adalah celah solusi bila mana tidak bisa membeli dengan cara tunai atau dengan cash.
ciri dan ketentuannya dengan syarat kesepakatan. Al muslimuna bisyurutihim, orang muslim kalau bertransaksi jual beli, kalau hewan yang kita pegang ikatannya, kalau orang yang kita pegang, betul Bu? Kalau kambing, kalau embe, kalau sapi yang kita pegang talinya, tambangnya, kalau orang yang kita pegang omongannya. Bagaimana kesepakatannya? 3 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Itulah syarat ketentuan berlaku. Bagaimana ketentuannya? Nah, ini ketentuannya. 1. Ketentuan uang muka atau DP dalam akad jual beli. Yang pertama, DP yang dibayarkan adalah sebagian dari harga barang, bukan booking. Contoh, ada umpamanya PO, pre-order, ada 10 barang, barangnya impor dari luar. Kita kasih tahu, ibu-ibu yang mau pesen barang, nih barangnya nanti 10 hari bakal datang, silahkan DP dulu, panjerin dah. Kalau panjer itu hanya bersifat booking, ngerti Bu booking? Booking itu hanya buat nandain doang. Nah pertanyaannya, booking itu masuk DP atau bukan? Kalau uang muka yang dibayarkan masuk dalam harga barang, boleh. Tapi kalau booking itu tidak termasuk harga barang, nggak boleh. Maka akad ketentuannya uang muka itu sudah termasuk sebagian daripada harga barang. Contoh, harga barangnya 1 juta, DP-nya 200, berarti sisanya berapa Bu? 800. Udah, jadi DP-nya 200, nanti kita bakal sisanya bayar 800. Jadi hukumnya DP 1 harus sebagian daripada harga barang. Yang kedua, setelah DP dibayarkan, ketentuan sudah disepakati, sisanya dengan tenor ataupun jangka 2 bulan. Berarti dalam waktu 2 bulan kita tinggal bayar 800.000. Nah 2 tuh. Yang ketiga, nah ini, bila mana batal, padahal DP udah mas, Bu, DP udah mas, ternyata setelah kita pikir-pikir, enggak jadi dibatalin, secara hukum DP-nya kembali ke si pembeli. DP-nya kembali ke si utuh. Contoh, kita baru masuk DP 200.000, terus ke telepon, Assalamualaikum Pok, kayaknya saya nggak jadi dah, banyak kebutuhan, ya dah nggak usah apa-apa. Maka DP kembali utuh ke si pembeli bila mana tidak ada kerusakan, kerugian pada barang yang diperjualbelikan. Jadi kita baru DP nih, baru DP, kita belum megang apa Bu? Belum megang barang. Maka kalau batal DP kita tidak boleh hangus. Maka kesepakatannya DP kembali utuh bila mana transaksi batal. 3, yang keempat, nah bila mana barang yang diperjualbelikan putus di tengah jalan, contoh kita beli HP, harganya 1 juta, udah bayar DP 200, nyicil tiap minggu 50, tiap minggu 50, baru kebayar 500, kita bilang kayaknya Pok saya nggak nyanggup nih ya, batal dah. Nah kalau DP sudah masuk dan barang sudah kita pegang, jika ada kerusakan dalam barang yang kita pakai, biasanya kalau kita pakai HP,
Yang namanya udah dipakai, ada lecet nggak Bu? Ada lecet, ada goresan. Berarti kalau udah dipakai ini barang nggak mulus lagi. Maka kalau di tengah-tengah perjalanan jual beli batal, maka sebagian DP yang sudah masuk dipotong untuk mengganti kerugian. Contoh umpama DP angsuran udah masuk 500.000. Ternyata HP yang kita cicil udah lecet, udah kegores, batal. Kata yang punya HP, dah po ini udah lecet ini udah banyak goresan. Atau kalau dijual jadi second, maka bagaimana? Yang 500 dan cicilan kita yang sudah masuk dikurangi. Kira-kira kalau HP lecet, HP banyak goresan, kira-kira dihargai berapa? Kata yang punya barang, potong dah 300. Jadi DP yang sudah masuk, cicilan yang udah masuk 500.000, dipotong 300, kembaliin 200.000. Jadi enggak utuh kembali, dipotong untuk adanya kerusakan, kelalaian karena harga barang turun karena adanya pemakaian. Itulah yang terjadi kalau nyicil motor. Nyicil motor, DP udah bayar, angsuran udah bayar, mentok ditarik sama leasing. Nah, pertanyaannya DP yang udah masuk bagaimana? Nah, DP yang sudah masuk secara fikih, bila mana barang yang sudah dipakai kita ada kerusakan, ada lecet, maka DP yang sudah masuk dipotong untuk pembiayaan kerusakan ganti rugi barang. Jadi DP-nya enggak kembali utuh. Tuh, sampai sini paham Bu? Baik, kita lanjutkan. Yang enggak boleh begini. Fatwa para ulama, jika akad jual beli batal, padahal DP udah 200.000 udah masuk DP, pok saya panjerin dah 200.000 sebagai tanda jadi. Batal. Ternyata dari pembatalan ini DP kagak pulang, malah dimiliki oleh si penjual. Dah begitu, kalau begitu mah DP angus dong. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau hukum DP hangus? Tidak ada, kecuali kalau sudah megang barang. Kalau belum megang barang, hanya baru masuk DP dan batal seketika, maka DP-nya kembali kepada si pembeli. Tidak boleh dikuasai oleh si penjual. Enggak ada bahasanya DP-nya angus. Kalau begitu mah ya, solusi apa ngebatalin? Nah, tergantung kembali kesepakatan awalnya. Maka jika terjadi pembatalan, lantas uang muka dipegang, dimiliki oleh si penjual, menurut para ulama tata cara yang begini tidak boleh. Artinya sama dengan menipu si pembeli. Berarti si pembeli ngeluarin DP, DP-nya nggak balik, DP-nya bahasanya hangus. Bukan hangus, memang dimiliki oleh si penjual. Tidak boleh, ini namanya manipulasi, akal-akalan. Maka tidak boleh DP hangus kecuali kalau ada kerusakan. Dalilnya mana Pak Ustadz? Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib an abihi an jaddi, bahwasanya Nabi berkata, naha an baitil urban, bahwasanya Rasul melarang jual beli sistem uang muka. Enggak boleh jual beli dengan uang muka tapi uang mukanya angus. Enggak boleh, kecuali kalau ada
kerusakan, maka DP yang ada buat nutupin kerusakan ataupun adanya kerugian. Yang boleh begini, akad jual beli yang diawali dengan uang muka, dibayar DP dulu 30%, dibayar 20% dulu, batal. Akan tetapi uangnya dikembalikan atau DP-nya masuk 20%, berarti tinggal bayar sisanya. Itulah yang diperbolehkan oleh agama. Pak Ustadz, berarti kalau begini mas sama dengan jual kredit, emang kredit, cuman bahasanya pakai DP, padahal mah kredit juga ada tempo panjang, ada tempo pendek. Kalau pendek biasanya pakai DP. Oh, nih barang nih, ngabisin nih, DP indah 40%, ntar sisanya minggu depan. Berarti ini jual beli kredit cepat. Temponya enggak lama, boleh dengan syarat adanya kesepakatan dari dua belah pihak. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilanjutkan, bila mana ada yang mau ditanyakan ataupun diperjelas kembali, dipersilahkan. Tanya. Oke. Cek sudah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Yang mau saya tanyakan, untuk saat ini kan kita banyak kredit rumah, ya kan, dengan DP dan sisa dicicil antara 10, 15 sampai 20 tahun. Memang kalau kita tidak paksakan seperti itu, betul seperti Pak Ustadz tadi bilang, kita tidak punya rumah. Nah, sedangkan untuk saat ini kan kredit itu masih banyak yang menggunakan bank konvensional, bukan syariah. Nah, di situ ada mungkin nilai ribanya. Nah, ini kita sebagai umat muslim ini bagaimana untuk menyikapi masalah riba yang ada dalam kredit rumah ini, Pak Ustadz? Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ingin bertanya mengenai masalah riba dalam suku bunga dalam bank konvensional itu kan kita pahaminya di sini sebagai riba ya Ustadz. Lantas bagaimana dengan individu-individu yang bekerja di bank konvensional ataupun asuransi konvensional? Apakah hukum riba itu juga terkait dengan individu yang bekerja di bank atau asuransi tersebut? Itu saja Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi Ustadz. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz. Ada yang mau saya tanyakan mengenai menggadai barang Ustadz. Penggadaian itu hukumnya seperti apa dalam hukum Islam? Iya. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Yang pertama berkaitan dengan kredit rumah. Banyak yang memang properti perumahan menggandeng partner sistemnya dalam rangka pengkreditan rumah dengan bank-bank konvensional. Berkaitan dengan hal ini, satu sisi ada akad ta'awun. Akad ta'awun itu akad untuk menolong orang lain. Satu sisi kita yang kredit, yang modalnya terbatas,
yang tidak bisa memberi secara cash, satu sisi dibantu oleh bank. Betul Pak? Betul. Dibantu satu sisi. Akan tetapi dalam hal ini banyak notabene-nya muamalah pengkreditan bukan hanya sekedar rumah saja, yang lain pun banyak. Permodalan semuanya banyak melibatkan bank konvensional. Berkaitan pertanyaan pertama yang kedua ini hampir-hampir mirip. Bagaimana dengan bunga berkaitan bank konvensional dan orang-orang yang bekerja dalam payung hukum yang notabene-nya banyak unsur-unsur ribawinya, bank konvensional, asuransi konvensional dan lain-lain. Yang pertama, berkaitan kredit terlepas dari bank, boleh kredit barang apapun, intinya dengan kesepakatan. DP-nya berapa, ansurannya sampai berapa tahun. 2. Yang ketiga, ansurannya supaya tidak terjadi riba, walaupun 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, syaratnya yang syariah tidak boleh ada perubahan. Artinya ansurannya flat. Dari 1 tahun sampai 15 tahun segitu aja ansurannya, tidak berubah-ubah. Tidak boleh ada perubahan. 5 tahun jadi naik, tidak boleh. Artinya tidak boleh pihak kedua, bank ataupun yang punya properti tidak boleh merubah nominal daripada angsurannya. Maka sesuai kesepakatan, ansurannya berapa? 500.000 sampai kapanpun 500.000. Tidak boleh walaupun kurs dolar naik, gonjang-ganjing naik, maka tetap flat, angsurannya tidak berubah. Itu yang diperbolehkan. Waktu ansuran sesuai dengan kesepakatan. Terlepas dengan pihak ketiga, yang mana kita dilibatkan dengan pihak yang memberikan anjungan, yaitu bank konvensional. Yang pertama, mutlak di dalam Islam, Al-Quran menerangkan bahwa riba haram, jual beli hal. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Akan tetapi permasalahannya, bunga bank itu riba apa bukan? Kata siapa? Kalau ribanya jelas haram, ribanya jelas. Pertanyaannya, bunga bank riba bukan? Inilah yang diperdebatkan oleh para ulama. Fatwa MUI Indonesia, Majelis Ulama Indonesia lebih mengambil sikap kehati-hatian, walaupun bunga bank konvensional masih diperdebatkan, dikaji oleh ulama internasional antara haram atau tidak haram, tapi jelas riba haram. Pertanyaannya, bunga bank jelas haram atau bukan? Yang finish itu riba haram. Kalau bunga bank masih diperdebatkan oleh para ulama. Satu sisi bank itu memberikan bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu, yang gak punya modal dibantu modal, yang gak punya rumah dihandle untuk supaya punya rumah. Satu sisi ada maslahat, ada manfaatnya, satu sisi melahirkan polemik daripada bunga banknya. Maka dalam hal ini fatwa ulama Indonesia lebih mengambil kehati-hatian bahwa riba bank konvensional haram. Itu versi Majelis Ulama Indonesia. Satu, bila mana tidak ada kayu, rotan pun. Artinya kalau sekira-kira masih ada cara kredit yang syariah, ya mendingan yang
syariah daripada yang konvensional, kepikiran sholat kagak tenang, aduh makanya 15 tahun ya tuh seumpamanya. Maka orang muslim itu, orang mukmin hati-hati dalam bermuamalah, bukan bagaimana nanti aja, tapi nanti bagaimana, bukan bagaimana nanti, tapi nantinya bagaimana. Terlepas daripada itu, orang-orang yang bekerja di bank konvensional, asuransi konvensional, oleh karena bunga bank ini halalnya enggak jelas, subhatnya jelas. Halalnya tidak jelas, subhatnya jelas. Halal enggak jelas, enggak halal, tapi subhatnya jelas. Kenapa? Satu, yang menyebabkan bunga itu karena pihak yang mengutangkan menarik keuntungan. Contoh, si A ngutangin ke si B. Paham Bu? Kata si A, saya kasih utang 10 juta, tapi nanti bayar ya 12 juta. Berarti ada kelebihan daripada utang. Ini namanya bunga. Kalau bunga ditentukan oleh bank, bunga ditentukan oleh orang yang minjemin utang. Contoh, Bu, saya pinjemin utang ya 10 juta, tapi nanti bayarnya 12. Yang begini nggak boleh. Lebih indah. Yang ngomongnya siapa yang ngomongnya? Yang ngutangin, nggak boleh. Tapi kalau kita yang ngutang, kata yang ngutang, gue pinjamin ya 10 juta, tapi terserah aja. Kita yang dikasih utang, terima kasih karena dikasih utang, kita nambahin jadi 11 juta. Boleh itu mah. Namanya mikir. Odah orang dikasih utang, kita yang dikasih utangnya nambahin, itu mah Yang tidak boleh mah pihak yang ngutangin neken, kalau utangnya 10 juta bayarnya 12. Yang begini mah namanya rentenir, kagak boleh. Tapi kalau kita dikasih pinjem uang sama orang, dikasih pinjem nih, kita minjem 1 juta, lebihin dikit kenapa? Karena kita udah dibantu, wajar itu mah. Maka berkaitan karyawan, asuransi, siapapun yang terlibat di sana, jika memang ada opsi selain daripada itu supaya tumakninah, yakin berkahnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Memang ini transaksi, konsekuensi hati. Mau di sana tapi enggak tenang halal haramnya, atau mendingan pindah ke tempat yang lain tapi jelas halal. Kedua-duanya tergantung opsinya karena ada konsekuensinya. Sekali lagi, riba sepakat dalam Islam hukumnya haram, tapi bunga bank masih diperselisihkan oleh para ulama antara syubhat dan haramnya. Kalau dalam pandangan Islam, riba bunga bank halal tidak jelas, subhatnya pasti. Yang ketiga berkaitan dengan gadai penggadaian. Nah, ini mah kudu episode selanjutnya. Selintas, apa itu pergadaian? Pergadaian itu adalah menjaminkan barang. Barang kita ditaruh di pihak kedua dengan adanya imbalan dan batasan tempo. Ini pernah dilakukan oleh Rasul. Bu, Rasul pernah enggak punya duit sama sekali, enggak punya harta. Harta yang dipunya oleh Rasul adalah baju perang. Baju perangnya Rasul pernah digadaikan ke orang Yahudi. Baju perang Rasul digadaikan ke orang Yahudi. Orang Yahudi memberi imbalan, namanya uang
uang gade. Artinya gade menggade dalam agama Islam boleh. Satu, dengan kesepakatan. Berapa uang yang ditaksir untuk barangnya? Contoh gade motor berapa? 5 juta. Berapa tempo gadenya? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kesepakatan. Maka sesudah tempo habis, maka selesaikan pergadaiannya. Gade itu adalah hutang dengan jaminan. Kalau kita ngutang nggak ada jaminan. Kalau pakai jaminan namanya gade. Jadi gade itu hutang pakai jaminan. Ngutang kita ada temponya, gade ada temponya. Cuman kalau gade pakai jaminan barang. Barangnya sesuai dengan uang imbalannya. Maka besar kecilnya uang gadean tergantung nilai barangnya. Yang kedua, kesepakatan waktunya. Yang ketiga, ada kesepakatan bila mana sudah habis waktu, bagaimana syarat dan ketentuannya. Ini termasuk dalam turunan-turunan dalam akad jual beli. Bapak Ibu, bapak-bapak, nggak ada bapaknya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir inilah fatwa MUI yang berkaitan dengan DP. Satu, akad jual beli dengan DP boleh. Yang kedua, jumlah DP sepakati berapa? 20%, 30%, 40%, sepakatan, deal. Yang ketiga, jika pembeli membatalkan akad maka harus bayar ganti bila mana ada kerusakan. HP, DP udah, angsuran udah, ada kerusakan, batal, maka DP-nya dikurangi untuk nutupin kerusakan. Yang ketiga, jika DP tidak mencukupi ganti rugi maka nambah. Nah, ini contoh, Bu. DP-nya baru 30%. Ternyata HP-nya kecebur. HP-nya kecebur ke sayur. HP-nya harga 1 juta. Pada DP-nya berapa DP-nya? DP baru 300. HP-nya kecebur. Permasalahannya bukan cuman 300 DP angus, nambahin karena barangnya sudah rusak. Nambahin udah jadi 1 juta. Artinya kalau DP tidak memenuhi untuk nutupin kerusakan, maka tagih lagi. Dah, DP-nya kecil, ini mah rusak barangnya, nambah lagi, diperbolehkan. Dan yang terakhir, jika DP-nya gede udah banyak tapi batal tengah-tengah jalan, maka DP yang besar dikurangi untuk nutupin kerusakan. Kalau ada sisanya dari DP dikembalikan ke si pembeli gitu. Kalau hanya kerusakannya kecil. Kerusakan kecil dipotong, sisanya dikembalikan kepada pembeli. Inilah bagaimana uang muka dalam akad jual beli sehingga menjaga muamalah ini agar 100% halal. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi wawasan, menjadi ilmu dan pengetahuan. Hati-hati, masing waspada ketika bermuamal. Intinya manusia dipegang omongannya, tergantung kesepakatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.